Hai, selamat datang di Psikoaksara. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Atom dari Jakarta. Cerita tentang keluarga tidak harmonis. Hai Psikoaksara, aku bingung memulai cerita dari mana. Karena yang pengen aku ceritain ini kompleks banget sih menurut aku. Jadi, aku adalah anak tunggal. Dan aku hanya dekat dengan ibuku. Aku tidak terlalu dekat dengan ayahku. Karena konflik yang ada antara ayah dan ibuku yang membuat aku harus melihat betapa hancurnya keluargaku. Setiap hari mereka selalu bertengkar. Sampai-sampai aku tahu semua keburukan mereka dari masing-masing. Aku tahu keburukan ibu dari ayah. Begitupun sebaliknya. Aku tahu keburukan ayah dari ibu. Sampai-sampai aku tuh bertanya-tanya. Sebetulnya keburukan orang tua apakah seorang anak harus tahu ya? Ayahku bilang kalau dia cerita ke aku supaya aku bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan menurutku, sikapku yang sekarang karena aku tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sampai akhirnya aku tidak pernah ngobrol sama ayahku karena ujung-ujungnya pasti adu mulut. Aku lebih banyak berinteraksi dengan ibu. Sampai akhirnya di tahun 2019 ibuku meninggal. Itu adalah pukulan terbesar sepanjang hidupku. Aku ngerasa hancur banget saat itu. Aku nggak tahu lagi harus menjalani kehidupanku nanti seperti apa. Aku merasa hilang arah. Sampai akhirnya ibu datang dalam mimpiku. Dan beliau berkata, "Kamu bisa kok, anak ibu kan kuat." Ibu berkata itu sambil tersenyum. Disitulah aku mulai bangkit dan memulai hidupku lagi. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, banyak banget yang aku alami saat ibu udah gak ada. Dari yang sedang sampai yang terberat pun sudah aku lalui tanpa ibu. Ada kalanya aku ingin nyerah dengan semuanya. Tapi aku teringat kembali perkataan ibu di mimpiku. Sampai di titik aku sudah tidak mampu lagi mengatasinya, aku memutuskan untuk ke psikolog. Hanya sekedar menyuarakan keluh kesahku. Karena selama ibu gak ada, aku selalu memendam semuanya sendiri. Awalnya untuk ke psikolog pun aku takut. Tapi aku tidak ada pilihan lain selain ke sana. Karena gak tahu lagi harus cerita ke siapa. Ya ada sih saudara dekatku. Tapi aku gak mungkin cerita semuanya ke mereka. Karena mereka juga pasti punya masalahnya masing-masing. Aku gak mau jadi beban mereka. Aku gak mau jadi beban siapapun. Selama aku bisa mengatasi sendiri, akan aku lakukan sendiri. Tapi di saat aku sudah meminta tolong ke orang lain, itu berarti sudah melebihi dari batas kemampuanku. Sekian dulu ceritaku. Terima kasih karena sudah mendengarkan kisahku. Hai Atom. Memiliki keluarga yang harmonis adalah sebuah impian bagi semua orang. Karena dengan memiliki keluarga yang harmonis itu,
seorang individu dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sayangnya, memang nggak semua orang bisa mendapatkannya. Karena kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari siapa, di keluarga yang mana, dan kondisinya seperti apa. Kadangkala kita merasa sedih karena terlahir dari keluarga yang tidak utuh, yang tidak harmonis, ataupun keluarga yang tidak suportif. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya nggak banyak selain bersabar dan berusaha bertahan dengan keadaan yang ada. Buat Atom, kamu hebat sudah bisa bertahan sampai titik ini. Kamu hebat telah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Walaupun setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi setidaknya, dengan kamu memutuskan untuk bersama ibu karena kamu telah memandang dari segala sisi. Kemudian aku turut prihatin atas kepulangan ibu ke sisi Tuhan. Itu pasti momen yang sangat membuatmu hancur dan kehilangan arah. Aku bisa memahami itu karena ibu adalah tempat yang telah kamu jadikan rumah kamu. Tiba-tiba harus berpulang. Sehingga kamu merasa rumah yang biasa kamu jadikan tempat pulang itu seolah menjadi hilang. Bisa dimengerti jika kemudian kamu hilang arah dan tujuan. Sampai kamu akhirnya melalui semua sendiri dan ada ibu yang datang ke mimpi. Sebuah anugerah dari Tuhan untuk kamu bisa bertemu lagi dengan ibu. Walaupun hanya lewat mimpi, tapi bisa meninggalkan pesan yang berarti. Aku turut bersyukur bahwa kamu akhirnya bisa bangkit lagi ketika setelah mendapatkan mimpi itu. Dan sampai kamu melewati berbagai lika-liku lagi, kamu bingung menemukan tempat cerita. Aku juga mengapresiasi bahwa kamu udah berani memilih psikolog sebagai tempat bercerita yang tepat, yang aman, dan bisa dipercaya. Semoga apa yang kamu upayakan untuk bertahan dan berjuang demi masa depanmu bisa membuatmu semakin terlatih untuk menjadi pribadi yang kuat. Aku turut mendoakan kamu. Well, itu tadi cerita yang dikirim oleh Atom. Kalau kamu punya feedback yang bagus dari cerita ini, kamu bisa banget sampaikan di kolom komentar. Biar nanti pengirim cerita ini juga bisa mendapatkan masukan dari kamu. Kalau kamu suka dengan episode ini, boleh banget buat like, komen, dan subscribe biar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dari Psiko Aksara. Dan buat kamu yang punya cerita hidup berkesan, pengen banget diceritakan dan didengarkan, kamu bisa coba untuk tulis cerita kamu dan mengirimkannya ke Psiko Aksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi, biar ceritamu bisa masuk antrian buat dibacain. Thanks buat perhatiannya, sayonara, see you!